Good morning K2 Winter, how are you? Good morning K2 Winter, how are you? Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Oke, pasti semuanya baik-baik saja ya di rumah. Dan Ibu Ani mau tanya, siapa yang hari ini masih semangat untuk mendengarkan cerita? Karena hari ini Ibu Ani punya cerita yang baru, yang pastinya anak-anak akan sangat tertarik untuk mendengarkannya. Kalau semangat dan masih rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, coba Ibu Ani mau semua angkat jari telunjuk. Oke, sekarang angkat jari. Oh, Ibu jari. Oke, good. Sekarang semuanya boleh mendengarkan dengan baik, boleh mengambil sikap duduk yang baik, supaya anak-anak lebih berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi, konsentrasi, hop. Oke, semuanya pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Jadi anak-anak boleh mengikuti Ibu Ani berdoa ya. Oke, semuanya sikap berdoanya mana? Oke, good. Tuhan Yesus, sekarang kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan selalu baik bagi kami setiap hari. Sekarang kami mau mendengar kembali firman Tuhan. Tuhan sertai kami supaya boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Ibu Ani akan membawakan sebuah cerita dari, siapa yang masih ingat cerita hari Senin? Waktu hari Senin Ibu Ani bercerita tentang seorang anak laki-laki yang waktu itu disuruh tidur siang oleh mamanya, tapi dia tidak mau melakukannya. Siapa yang masih ingat? Ibu Ani kasih huruf awalnya deh. Iya, Tito. Hari ini masih akan bercerita lagi tentang Tito. Nah, tapi judul cerita kita hari ini berbeda. Judul ceritanya hari ini adalah belajar taat pada aturan. Belajar taat pada aturan. Aturan itu apa Ibu Ani? Aturan itu adalah hal-hal yang baik, yang mana yang baik yang bisa kita lakukan dan yang mana yang tidak baik dan tidak boleh untuk kita lakukan. Itu namanya aturan. Seperti di dalam kelas, anak-anak punya aturan. Kalau mau berbicara harus apa dulu? Harus angkat tangan. Mau ke toilet harus angkat 2 jari. Mau minum harus angkat 3 jari. Nah, itu namanya aturan. Kalau mau meninggalkan tempat duduknya harus apa? Harus dorong kursi biar apa? Kelasnya menjadi rapi. Itu namanya aturan. Nah, kita mau dengar cerita terbaru hari ini tentang belajar taat pada aturan. Nah, Ibu Ani ambil firmannya dari Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Nah, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Oke, Ibu Ani ulang ya. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Itu kata firman Tuhan. Nah, Ibu Ani mau menceritakan kembali ini tentang Tito. Jadi hari ini Tito kembali tidak mau tidur siang.
Padahal salah satu aturan di rumahnya adalah ketika pulang sekolah, selesai bermain sebentar, hal yang harus dilakukan Tito adalah tidur siang. Tapi Tito tidak mau mengikuti kembali aturan itu. Pokoknya dia tidak mau. Waktu mama bilang, ayo Tito, biasanya kan kamu sesudah pulang sekolah harus istirahat setelah bermain sebentar. Tapi hari ini dia masih tidak mau tidur siang. Sama seperti kemarin, dia tidak tidur siang. Padahal dia sudah janji. Dan memang itu adalah aturan di rumahnya Tito. Tito harus tidur siang ketika selesai bermain sebentar. Tapi Tito tidak mau menaati aturannya. Nah, sama nih, biasa Ibu Ani ingat anak-anak yang suka lupa sama aturan-aturan di dalam kelas. Contohnya, lupa untuk dorong kursi. Padahal kan dorong kursi itu adalah salah satu aturan yang ada di dalam kelas kita. Sama nih kayak Tito. Tito harus punya aturan di rumah, harus tidur siang. Itu harus. Tapi Tito tidak mau melakukannya. Kira-kira itu baik atau tidak? Ibu Ani mau tanya. Yang bilang baik, nanti coba angkat jempolnya. Yang bilang tidak baik, angkat jari telunjuknya. Baik atau tidak? Tidak, karena tidur siang itu adalah aturan di rumahnya Tito. Tapi Tito tidak mau melakukan aturannya itu. Jadinya, apa yang terjadi? Ada hal-hal yang akan terjadi ketika anak-anak tidak mengikuti aturan dengan baik. Contohnya Tito nih, Tito tidak mengikuti aturan di rumah untuk tidur siang. Dia sama seperti ulangi lagi kesalahannya. Tito waktu malam saat belajar, apa yang terjadi? Mengantuk karena tidak tidur siang. Jadi ketika belajar, mamanya tinggalkan sebentar, setelah itu mamanya datang. Mamanya sudah dapat Tito sudah tertidur di atas meja. Siapa yang seperti Tito? Tidak menaati aturan-aturan di rumah. Anak-anak, mama minta setelah bermain harus rapikan permainan. Tapi anak-anak tidak, besok saja. Tidak ada yang melihat, besok saja deh rapikan mainannya. Padahal kan itu aturan. Di kelas juga sama, ketika anak-anak tidak melakukan aturan, misalnya tidak dorong kursinya ketika berdiri, itu bisa menghalangi teman yang di samping juga, membuat kelas kita menjadi tidak rapi. Kita punya aturan supaya menjadi baik, sama seperti Tito. Tito punya aturan di rumah, harus tidur siang. Supaya apa? Supaya nanti kalau belajar dia tidak mengantuk. Kalau nanti malam dia mau belajar, mau mengerjakan PR, dia tidak mengantuk. Tapi Tito tidak mau mengikuti aturan untuk tidur siang waktu itu. Nah, sama nih cerita dari firman Tuhan. Anak-anak masih ingat tentang Adam dan Hawa di dalam Alkitab? Nah, waktu Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan Yesus kasih di taman yang indah sekali. Tamannya itu banyak buah-buahan. Banyak sekali buah-buah. Tetapi ada satu tanaman, ada satu pohon buah yang Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus kasih aturan. Kamu tidak boleh makan buah ini. Nama pohonnya adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan Yesus bilang, itu jangan kamu makan buahnya. Makanya tadi kata firman Tuhan, semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu ambil, boleh kamu makan. Pohon pisang, pohon apel, pohon mangga, itu boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon, Tuhan bilang jangan dimakan. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak menaati Tuhan. Dia tidak dengar apa kata Tuhan. Padahal kata Tuhan, jangan semua pohon-pohon yang lain, pohon pisang, mangga, rambutan, durian, boleh kamu makan. Tapi pohon yang ini nih tidak boleh kamu makan. Tapi Adam dan Hawa tidak taat sama peraturan yang Tuhan buat. Jadi, sobat, sekarang Ibu Ani mau tanya, kamu mau seperti apa? Kamu mau pilih yang mana?
Kamu mau jadi anak yang taat atau anak yang tidak mau taat sama peraturan yang ada, yang Tuhan buat? Pastinya semua pengen jadi anak yang taat. Nah, aturan itu ada di mana-mana. Aturan ada di sekolah, ada juga di rumah, di jalan. Ketika nanti anak-anak keluar jalan, bawa mobil, di jalan raya ada aturan juga. Anak-anak masih ingat lampu-lampu? Ada lampu jalan, ada 3 warna ya. Ada warna apa? Hijau, merah, dan orange. Itu juga adalah salah satu aturan yang bisa kita temui di jalan raya ketika kita membawa kendaraan. Apalagi aturannya? Memakai helm. Itu juga aturan, itu harus ditaati kata firman Tuhan. Jangan kita jadi seperti Tito yang tidak mau menaati peraturan-peraturan yang ada di rumah. Oke? Anak-anak, semangat untuk selalu menaati peraturan yang ada di rumah, di sekolah, maupun di mana-mana. Oke? Karena Tuhan Yesus mau anak-anak menjadi anak yang taat. Ketika kita taat, ketika anak-anak taat sama aturan-aturan, berarti kita sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Oke? Bisa anak-anak? Demikian cerita hari ini. Ibu Ani berharap anak-anak bisa terus berlatih untuk senantiasa hidup taat terhadap aturan. Oke? Sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya kembali, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu mengajarkan kami untuk taat terhadap aturan yang ada di rumah, di sekolah, maupun di mana-mana. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.